Oke guys, kita ketemu di nomor 64 tentang protista. Pertama, kalian harus percaya bahwa tulisan yang dikit ini habis ini akan jadi coret-coret. Jadi menurut gua, kalian salin dulu. Nah, jadi di nomor 64 protista, gua introduce lagi ya di soal nomor berapa tadi ya? 62 ya, yang tentang virus-virus, yang tentang bakteri, plasmid itu. Nah, jadi makhluk hidup kita klasifikasiin menjadi 5 ya, kalau pakai kingdom. Gua tulis kingdom alias kerajaan pada makhluk hidup itu ada 5. Mungkin kalian familiar udah di SMA dulu ya. Ada Monera, terus ada Protista, terus ada Fungi, terus ada Plant, sama terakhir adalah Animalia. Animalia. Ini udah urut ya. Ini yang paling sederhana, Monera. Ini yang paling kompleks, Animalia. Contohnya termasuk di dalamnya adalah manusia ya, Kingdom Animalia. Ini yang paling kompleks ya, simple kita yang belajar ya. Kalau misalkan bakteri, Monera kan isinya dua, bakteri sama alga biru. Kalau bakteri yang belajar, mereka yang punya sekolah ya terserah ya, mereka yang bikin kingdom paling kompleks ya nggak masalah. Nah, karena kita yang belajar juga ya, Animalia ini yang paling kompleks, Monera ini yang paling sederhana. Nah, karena paling sederhana, di soal-soal awal gue udah introduce tentang prokariot dan eukariot. Prokariot artinya pro itu belum, karion itu inti, belum punya inti. Ini ada eukarion ya. Eu itu udah, karion itu inti, berarti udah punya inti. Nah, mana yang lebih kompleks antara udah punya inti sama belum punya inti? Yang lebih sederhana, otomatis yang belum punya kan. Nah, karena Monera ini yang paling sederhana, otomatis dia belum punya inti, prokarion. Sedangkan sisanya, protista sampai animalia ini udah eukarion alias eukariot. Nah, kayak gitu ya, karion. Nah, eh, terus Monera itu isinya ada dua, yaitu eh, bakteri, bakteri sama alga, alga biru. Alga biru itu nama lainnya adalah, biru itu nama lainnya, kalau kalau teman kalian jatuh, sian ya. Jahat banget. Maksudnya biru itu sian ya. Kalau kalian suka warna-warni gitu, sian itu warna ya. Warnanya biru. Alga karena temannya bakteri berarti namanya cyanobacter, yaitu bakteri yang warnanya biru. Ya, ya alga biru. Sisanya alga selain alga biru nanti masuk ke protista kayak gitu. Fungi jamur atau cendawan, plantae tumbuhan, animalia hewan termasuk manusia. Nah, kenapa alga biru? Alga yang lain kan masuk protista. Kenapa alga biru masuk ke masuk ke Monera? Karena ya itu ciri khasnya adalah prokarion, alias nggak punya membran inti. Prokarion itu kayak gini ya, kita punya sel, terus habis itu kan harusnya itu di sini ada DNA-nya kan, terus di sini ada membran nukleusnya, terus ada membran-membran lain kayak gini kan, retikulum endoplasma kasar, dibahas di bab sebelumnya ya, ada ribosomnya, fungsinya untuk eh, translasi protein. Nah, kalau di prokarion itu semuanya nggak ada ya, ininya nggak punya, ininya pecah semua, membrannya pecah semua ya. Jadi isinya ya yang barusan gua bahas di plasmid tadi, isinya kayak bakteri, itu dari luar itu adalah dinding selnya dulu terdiri dari, gua ulang, terdiri dari peptidoglikan. Peptidoglikan. Terus isinya ya udah DNA aja, namanya nukleoid. Masa gua tulis ulang? Oke. Ini nukleoid, ini adalah ribosom. Kayak gitu ya, ribosom. Terus habis itu jangan lupa sitoplasma sama DNA sirkuler, namanya plasmid. Sip. Nah, sekarang protista sampai animalia kan udah eukariot, berarti udah punya semua membrannya. Punya membran nukleus, membran retikulum endoplasma, membran mitokondria, punya semua. Nah, sekarang protista menggunakan mitokondria dalam proses respirasi. Mitokondria itu kan paru-parunya sel. Gua kasih kutip ya, ini adalah paru-parunya sel. Fungsinya untuk nafasnya sel ya, ngehirup oksigen. Nanti kita bahas di bab respirasi kalau sempat. Nah, jadi protista menggunakan mitokondria dalam proses respirasi karena dia paru-parunya sel ya benar ya, untuk respirasi ya. Nah, kalau di Monera, jadi kalau di eukarion mau protista, mau fungi, plantae, animalia, respirasinya terjadi di mana? Ya di paru-parunya sel, di mitokondria. Jadi benar ya. Kalau misalkan bakteri, apakah dia bernafas di mitokondria? Hmm, iya atau enggak?
Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena dia prokarion. Prokarion kan nggak punya membran dalam, otomatis itu tadi dia cuma punya nukleoid, ribosom, sama sitoplasma. Boro-boro kan punya mitokondria. Nah, karena nggak punya mitokondria, otomatis ya nggak mungkin respirasinya di mitokondria. Nah, tapi kalau eukariot, misal protista ini kan eukariot, berarti ya respirasinya di mitokondria. Berarti ini benar ya. Sebab protista adalah organisme eukariot yang bersifat aerobik. Aerobik itu apa? Bukan senam ya. Aerobik itu kata dasarnya air ya. Air itu udara ya. Aerobik itu butuh oksigen. Butuh oksigen. Di udara itu yang kita butuhkan ada oksigen. Ya itu tadi ya, kalau dia punya mitokondria ya nafasnya ya menghirup oksigen ya. Protista organisme eukariot yang bersifat aerobik. Hampir semua eukariot itu butuh oksigen ya, alias aerobik. Yang bisa anaerob itu adalah yang simple ya, misal Monera. Ini dia bisa hidup di dasar laut, di dasar tanah yang nggak ada oksigennya. Kalau misalkan organisme yang udah kompleks, mulai protista sampai animalia, ini aerobik ya. Jadi yang bersifat aerobik benar. Nah, sekarang apakah berhubungan? Sekarang kita cek dulu. Protista menggunakan mitokondria dalam proses respirasi. Benar. Kenapa? Karena protista adalah organisme eukariot yang bersifat aerobik. Nah, mitokondria itu paru-paru sel, fungsinya untuk respirasi itu tadi ya. Ada oksigen, berarti untuk respirasinya kalau ada oksigen apa? Untuk respirasi, kalau butuh oksigen berarti respirasinya aerobik. Gitu ya, berarti ada hubungan ya. Kan untuk tahu ada hubungan nggak ada hubungan, kalian tambah kenapa ya. Kenapa? Nah, kalian tambahin kenapa ya. Misal itu tadi ya, protista menggunakan mitokondria dalam proses respirasi. Benar. Kalau melihat hubungan, kenapa? Karena protista adalah organisme eukariot yang bersifat aerobik. Nah, aerobik kan butuh oksigen, mitokondria tempat untuk respirasi aerobik. Berarti benar ya, benar-benar berhubungan. Jawabannya adalah jadinya kayak gitu.